Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bang Zulfan Lindan dan juga Uni Irma Suryani kembali mengkritik keras Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia, Bang Marwarar Sirait, yang masih terkait dengan tidak adanya foto Mas Gibran di lembar persentase beliau di DPR kemarin. Nah, kedua politisi senior ini mengingatkan Bang Ara kalau jangan sampai membuat kegaduhan sedikit pun. Karena apa? Hal itu bisa dibesar-besarkan oleh para pembenci Pak Jokowi dengan tujuan untuk memecah hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, teman-teman. Dan selain itu, Uni Irma Suryani juga membongkar apa yang diramalkan oleh Refli Harun dan juga Presiden akal sesat Rocky Gerung terkait dengan Pak Jokowi di akhir video ini, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat, gitu kan? Menteri kita yang melecehkan wapres gitu. Itulah intinya. Tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya arah ini kalau kata orang India sudah melampaui batasannya. Melampaui gitu ya. batasannya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Gitu. Betul. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah, bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden gak boleh punya visi, gak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Tapi kan begini ya, saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, arah ini kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support. Tanpa Pak Jokowi ya dia bukan apa-apa juga, teman-teman. Waduh. Kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh nggak tahu ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan.
hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Gibran, ya. Nah, kok dia Ikut di di situ. situ gitu. Iya, iya. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Ya. ya Prabowo Gibran di kementerian. Ya. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando, Iya, iya. dikaitkan dengan Itu satu nggak usah, foto, nggak gitu. usah, itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Iya. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto. Menurut saya Iya, nggak iya. pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Iya. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, Di di sekolah-sekolah. sampai ke tingkat bawah, Ya. itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Selalu bersanding ya. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang Betul. ada dalam konstitusi kita mengatur seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, Iya, betul. kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh Wakil ya presiden. presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan. Atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Ya, Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di di masyarakat depan gitu. publik Akhirnya kan lagi. masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang Ya, marah. artinya sikap seperti itu ya justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok Ara tadi Kakak Irma Ya. bilang Ara mengambil itu kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul Bang. Itu yang saya sesali. Ngasih makan para pembenci Harusnya ya kan membuat suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, Iya. bukan malah memperlebar. Iya. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, Ya. bahkan membenturkan akhirnya gitu bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Ya, dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran, itu jalan sendiri Ya. tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan, Ya, itu kan pasti ngomong sama presiden, pasti. ya kan, ngomong saya mau bikin ini pengalaman saya di wali kota dulu, kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu, Ya, ya kan. Bahwa orang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan? Namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan? ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Ya. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif Ya, itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan. Dan ini kan pasti dia kan nggak bisa ngambil keputusan. Betul Bang. Pasti ini masukan kepada presiden. Kemarin datang orang ini melaporkan tentang kondisi dan kejadian sesuatu kejadian. Terserah Pak Presiden bagaimana keputusannya kan gitu. Kan nggak mungkin dia ngambil keputusan, nggak bisa. Nggak bisa. Bolpennya ada di presiden. Iya, Yang tanda tangan tuh presiden. iya, makanya. Nah di sini orang kadang-kadang salah melihat. Ya. Jadi Kakak Irma tadi masih melihat ya upaya-upaya membenturkan antara sebenarnya ingin membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Betul. Tapi yang digunakan Gibran ya. Ya. Masih itu Kakak Irma masih melihat itu ya. Saya masih melihat dari beberapa tokoh-tokoh yang Ya. sampai hari ini masih belum bisa move on. Saya terus terang nggak Belum ngerti bisa Bang move ya. on, ya kan? Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, beliau kan sudah bukan presiden lagi. Iya. Kalau beliau masih banyak pengikut, terus yang mau disalahin sopo kan Iya. gitu. Siapa yang mau disalahin? Lo orang sayang, orang seneng, orang percaya nggak bisa kita nafikan. Ya sama kayak Bung Karno meninggal udah berapa puluh tahun. Tapi kan masih Saya merasa anak ideologisnya Soekarno. iya. Ya ada orang yang boleh larang itu. Tan Malaka, Natsir semuanya kan. Iya. Sahrir Iya. kan masih ada
orang-orang yang simpatik dan berempati kepada dia. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun Meninggal, gitu. betul Bang. Jokowi baru kemarin nggak jadi presiden kan? Nah, jadi kalau menurut Kakak Irma, kira-kira berhasil nggak mereka memecah belah ini antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Yakin? Buktinya ketika kemarin misalnya baru satu Sambil minum ya kan? minggu, ya baru 1 minggu Pak Jokowi balik ke Solo, Iya. Pak Prabowo sudah datang bersilaturahim. Itu kan Sudah kangen sebenarnya ya kan? kode yang memperlihatkan kepada publik, ke masyarakat bahwa kami ini soulmate loh gitu. Saya bersilaturahim loh kepada Ya, Pak Jokowi. Iya. Nah, ini juga ingin memperjelas tudingan Rocky Gerung, ya, tudingannya Refli Harun dan yang lain-lain Tadi yang dulu. menyatakan kalau Jokowi selesai itu nggak akan ada yang lihat lagi lah gitu, Iya. nggak Lendak, akan katanya ada lendak. lagi lah yang peduli gitu. Lah ini presiden masih peduli loh, datang, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya waktu saya ke Jogja kemarin. Itu saya lihat banyak sekali tamu-tamunya, tamu-tamu beliau yang datang menemui beliau, sowan ke beliau dan lain sebagainya. Yang minta Bahkan ada petunjuk. gubernur, Iya. bupati yang sowan kan. Ya ada kiai-kiai juga. Iya, kan? artinya beliau masih diajeni kalau orang Jawa bilang gitu. Diajeni Jadi nggak ya. bener lah tuh ramalan-ramalan orang-orang itu bahwa setelah selesai ya goodbye lo bukan siapa-siapa lagi, nggak akan diundang, nggak akan dilihat, nggak akan dilirik. Itu cuma ramalan gitu. Atau hayalan. Hayalan. Hayalan ya kan. Dan itu membuktikan juga bahwa orang ini ada perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dikenang Ya. oleh orang dekat, Betul. oleh masyarakat, sehingga orang masih berempati, bersimpati. Nah, teman-teman, itulah tadi kritik yang disampaikan oleh Uni Irma Suryani dan juga Bang Zulfan Lindan terkait apa yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia, Bang Marwarar Sirait. Nah, yang harus digarisbawahi tadi teman-teman ya, bisa jadi yang mengendorse Bang Ara untuk masuk di jajaran menteri Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena kalau kita flashback sedikit teman-teman ya, dari cerita Bang Ara, dulu di kabinet Pak Jokowi, Bang Ara ini sudah selangkah lagi akan menjadi menteri. Tapi ada oknum-oknum yang tidak menginginkan Bang Ara duduk di kursi menteri tersebut teman-teman. Makanya beliau disingkirkan. Mungkin hal ini yang membuat Pak Jokowi ingin kembali mengendorse Bang Ara di Kementerian Pak Prabowo. Karena ya Pak Jokowi ini melihat Bang Ara punya potensi, punya bisa bekerja dengan baik, tulus dan segala macam. Dan Bang Ara ya lagi-lagi membalas hal itu dengan tidak memasang foto Gibran di lembar persentasenya di DPR teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Ara ini teman-teman ya, kalau kalian lihat di TikTok dan segala macam, itu menjadi makanan para pembenci. Mereka semakin membesarkan isunya, mereka semakin membuat hoax-hoax lain, katanya di DPR tidak ada foto Gibran. Ya seolah-olah ingin membentur-benturkan lembaga-lembaga pemerintah teman-teman dengan satu isu Bang Ara. Nah ini kan harus dihindari. Semua hal-hal kecil yang bisa dimanfaatkan oleh para pembenci harusnya dan bagusnya ditinggalkan dan jangan pernah dilakukan. Karena sangat berbahaya. Para pembenci ini sedang menunggu blunder-blunder para menteri, blunder-blunder Mas Gibran, Pak Prabowo, sedang menunggu blunder-blunder mereka ini. Sama seperti ketika Pak Prabowo mengutarakan dukungannya terhadap salah satu paslon di Jawa Tengah. Nah itu langsung menjadi makanan sedap, santapan lezat dari para pembenci teman-teman. Nah ini yang dimaksud tadi sama Bang Zulfan Lindan dan juga Uni Irma. Jangan membuat celah sedikit pun untuk para pembenci dalam kalau bahasa saya sih menyukseskan para pembenci untuk memecah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi melalui Gibran. Nah ini kan yang selalu mereka lakukan dengan fufafa dan segala macam. Dan tadi bagaimana Uni Irma menjelaskan terkait dengan ramalan-ramalan Rocky Gerung, ramalan-ramalan Refli Harun yang katanya Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden akan lemdak, dilupakan dan segala macam. Buktinya ya kita lihat sekarang teman-teman, banyak sekali orang yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.